Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini, Kamis 18 Agustus 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 539, baitnya yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Maliaki 3 ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini banyak dipertontonkan kepada kita sikap orang-orang yang bertindak sesuka hatinya. Banyak yang mencari keuntungan pribadi dengan berbuat curang, berlaku tidak adil, mengorbankan hak orang lain, tidak mengacuhkan peraturan-peraturan yang ada, dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain, serta bahkan mencabut nyawa orang lain pun tanpa belas kasihan dilakukan. Sepertinya mereka tidak punya lagi hati nurani. Yang ada hanyalah ambisi untuk menjadi kaya raya, terhormat paling besar, atau paling tidak, ketidakpedulian dengan macam-macam aturan yang bagi mereka tidak penting dan tidak relevan dengan apa yang mereka ingini. Pada masa Nabi Maliaki, kehidupan umat Allah dipenuhi oleh sikap yang demikian juga. Bersikap kurang ajar kepada Allah, bertindak sesuka hati mereka, berzinah, melakukan praktek sihir, bersumpah dusta, menindas orang lain, menindas para janda dan anak yatim. Tidak takut lagi kepada Allah. Bahkan mereka berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah, dan lebih baik menjadi orang fasik karena dengannya mereka menjadi yang mujur. Namun demikian, di tengah-tengah banyaknya orang yang seperti itu, masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan dari antara umat. Orang-orang yang masih menghormati nama Tuhan. Mereka percaya bahwa sudah ada tertulis dari semulanya bahwa mereka yang takut dan menghormati nama Tuhan akan dipeliharanya. Dan firman Tuhan hari ini menegaskan hal itu, bahwa ketika hari Tuhan, yaitu hari penghukuman datang, mereka yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya akan menjadi milik kesayangan Tuhan, dan Tuhan akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dengan kata lain, orang yang tidak takut akan Tuhan akan dihukum pada hari penghakiman itu. Namun orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Dia akan dikasihani dan dipelihara. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan tadi, di kehidupan kita banyak orang yang berbuat sesuka-sukanya. Mereka bukan hanya tidak peduli kepada sesamanya, namun juga tidak peduli kepada Allah.
sekalipun mereka beragama, namun tidak takut kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersikap berbeda dari orang-orang kebanyakan, yaitu menjaga penghormatan kita kepada Allah dalam setiap tingkah laku kita, menjadi takut akan Tuhan, dan menjadikan takut akan Tuhan itu sebagai pedoman dalam kita melangkah dan bertindak. Sebab kita percaya hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan menunjukkan syukur kita kepada Tuhan melalui kasih kita kepada sesama. Hidup di dunia bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan karena semua itu, kita tetap menjadi umat yang dikasihani Tuhan, disayangi Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi Allah yang mengasihi kita, seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara-saudara, dunia mungkin dipenuhi oleh orang yang berbuat jahat, namun dunia kita ini tetaplah tempat yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan kasih Allah dan memuliakan Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan di mana orang-orang banyak berbuat suka-suka hatinya, kiranya Engkau menguatkan iman kami melalui Roh Kudus, untuk kami tetap takut akan Engkau dan bersikap seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan Engkau dalam segala yang kami kerjakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.